tinggal menyesuaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa zini sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma difa'anna al-ghala'a wal bala'a wal waba'a wal fahsya'a wal munkara wasu'ifal mutalifata wasyada'ida wal mihana ma zahara minha wa ma batan min baladina hadza hasatan wa min baldanil muslimina ammatan innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Tombi. Assalamualaikum. Baik. Baik Bapak Ibu, saya perhatikan ini 36 yang lain yang mudah-mudahan bisa bergabung. Kita tidak menunggu lagi, mereka tinggal bergabung saja. Nah, untuk kegiatan kita hari terakhir, sebenarnya ini adalah hari terakhir, tetapi kita masih kasih kebijakan sampai besok untuk penyelesaian tugas. Bapak Ibu, di tengah-tengah kita ada hadir teman trainer dari Konawe Selatan, Bapak Imade Arya Maharyadi. Beliau adalah teman trainer juga. Pak Arya, aktifkan videonya Pak. Tolong yang lain di off-kan dulu kameranya. Silakan Pak, menyapa teman-teman kami sini. Oke, selamat siang menjelang sore Bapak Ibu semua yang hebat di kelasnya Ibu Umi. Saya merasa senang bisa bergabung dengan Bapak Ibu karena semalam juga kebetulan di kelas saya Ibu Umi juga banyak memberikan masukan, banyak memberikan arahan-arahan kepada kami. Sehingga pada saat ini saya ingin ikut di kelasnya Ibu Umi, mudah-mudahan nanti banyak manfaat bagi kita semua. Ayo Bu Umi silakan lanjutkan, terima kasih. Sama-sama, terima kasih Pak Arya. Oke baik Bapak Ibu, sebelum kita lanjut, sekali lagi saya ingatkan kepada teman-teman, tolong kamera dan mikrofonnya dimatikan dulu. Oke, untuk pemaparan pertama, saya harap tidak ada dulu yang bertanya, kemudian saya akan demokan, nanti kita akan sama-sama berjalan. Kalau tidak dipahami, nanti terakhir saya berikan kesempatan. Oke, di kegiatan kita, intinya itu sudah di sini intinya Bapak Ibu, karena ini adalah catatan kelas. Setelah kita buat kelas, tak akan ada makna sebuah kelas apabila tidak ada buku di dalamnya, catatan di dalamnya. Apa sih sebenarnya OneNote Class Notebook? Mungkin ini istilah yang baru Bapak Ibu dengarkan setelah mengikuti kegiatan ini. Sebelumnya kan belum pernah mendengar ini. Apa sebenarnya itu OneNote Class Notebook? Atau bahasa Indonesianya itu buku catatan kelas OneNote. Oke. Nah, untuk OneNote ini aplikasi dari Microsoft Office. Dan ini adalah aplikasi yang sangat, kalau menurut saya sih sudah di sini intinya.
Mengapa ini terakhir kita utarakan ini? Karena di sini setelah kita mencoba membuat kelas, kemudian membuat form, kemudian apa yang kemarin membuat SWI. Nah, kini tiba saatnya bagaimana kelas itu kita kelola dengan baik. OneNote ini sama dengan ruang tempat kita berkreasi. Bisa kita mencoret apa saja, menuangkan apa saja di dalamnya. Kemudian ruang tempatnya siswa dan guru gitu. Di mana bisa menemukan OneNote? Ya tentulah di Microsoft Office gitu ya. Kebetulan Bapak Ibu sudah punya akun 365, jadi Bapak Ibu bisa mengeksplor OneNote ini dengan gratis tanpa bayaran. Jadi bukan hanya di laptop ataukah di perangkat lain, tetapi di Android Bapak Ibu juga bisa digunakan. Nah, apa sih manfaatnya OneNote itu? Ya sebelum kita demo kita tahu dulu apa sih manfaatnya. Nih tempat menulis, mencatat ide, membuat project. Nah kalau menulis menurut saya semua bisa ditulis termasuk menulis resep. Kemudian ya mengomentari sesuatu dan juga bisa berbagi. Di sini juga bisa berbagi apa yang akan kita bagi di catatan itu bisa kita bagikan. Nah ada yang bertanya kok apa sih kelebihannya OneNote itu dibanding yang lain? Nah ini. Dia terintegrasi dengan Microsoft Office. Kemudian bisa kita masukkan apa saja di dalamnya dan tersinkron dengan OneDrive. Jadi kalau kita sudah menuliskan sesuatu di dalamnya, otomatis sinkron ke OneDrive. Yang penting Bapak Ibu aktifkan gitu sinkronnya. Jangan sampai disetting tidak sinkron. Tetapi kalau menurut saya sih selama dia online dia bisa sinkron ke OneDrive. Nah kemudian mudah dalam berkolaborasi dan berbagi catatan. Nah, apa kekurangan? Kalau ada kelebihan tentu ada kekurangannya. Tapi untuk OneNote hampir tidak memiliki kekurangan karena saya perhatikan fiturnya sudah lengkap dan dari kita pribadi mau mengeksplor atau tidak. Ya itu untuk sekilas gambaran tentang OneNote. Kalau di tim, kalau kita lihat saya coba bukakan, maka di tim ini kan ada di umum ya, ambil general. Ini sudah ada di sini, buku catatan kelas. Tetapi saya mau tunjukkan cara lain dulu sebelum kita ke sini. Saya mau tunjukkan kita ke OneNote dulu. Nah, ke OneNote dulu. Bagi yang belum membuka, buka dulu Office. Office.com, kelas notebook. Nah, oke Bapak Ibu. Kemudian buat buku catatan kelas. Kalau di tampilan Bapak Ibu pakai bahasa Inggris, mungkin di situ create OneNote class notebook, gitu ya. Di sini buat buku catatan kelas. Kemudian tuliskan nama kelas. Kita mau pakai kelas, nama kelasnya apa, gitu. Kita pakai kelas, misalnya kelas 7. Kemudian berikutnya, kita berikutnya saja. Kemudian masukkan nama. Modikan nama guru kan kita, sudah ada kita di sini gurunya. Kita teruskan berikutnya, terus nama siswa. Misalkan saya tulis nama siswa. Ini kan nama sudah sudah dimasukkan. Kemudian saya kasih lagi nama siswa. Kemudian oke, berikutnya. Nah ini, Bapak Ibu tinggal kita lihat, apakah ini kita mau hilangkan saja di kelas itu, handout, ataukah kita mau ganti, atau kita apa ya, coba kita hilangkan saja silang. Nanti mungkin ada catatan kelas, pekerjaan rumah, kuis.
Nah, kita juga bisa tambahkan, tambah bagian, tambahkan ulangan harian 1, tambahkan lagi ulangan harian 2, tambahkan lagi ulangan semester. Oke, kalau sudah berikutnya. Jadi yang di sini terserah Bapak Ibu mau bagi bagaimana. Apakah mau catatan kelasnya hilangkan saja atau tetap saja yang tadi ada handout. Oke, kita lanjut. Nah, begini nanti previewnya. Tampilan kelas kita seperti ini nanti. Nah, ada nama siswa sudah ada. Oke, kita buat. Jadi tergantung Bapak Ibu mau mengeksplor seperti apa. Fitur-fitur yang di sini ini ada insert ya, draw, view, dan sebentar kita perkenalkan. Kita cek dulu di pustaka konten. Nah, pustaka konten ini adalah segala yang kita tuangkan di sini dan bisa diakses oleh siswa. Hanya yang di sini tidak bisa siswa mengedit, tidak bisa mengedit. Siswa hanya bisa membaca, tetapi tidak bisa mengedit. Beda dengan ruang kolaborasi. Ruang kolaborasi, ini siswa bisa berkreasi di sini. Semua siswa dan guru bisa berkreasi di halamannya. Oke, saya perkenalkan dulu bagian bawah. Ini bagian-bagian tadi yang kita tambahkan Bapak Ibu. Ini section dan ini halaman. Nah, untuk section ini bisa kita tambah lagi. Sedangkan siswa yang kita masukkan otomatis ada di sini. Otomatis. Nah, kalau kita mau tambahkan bagian, ini misalnya di sini, ini sudah ada ulangan harian 1, catatan kelas, kuis, ulangan harian 2, ulangan semester, dan pekerjaan rumah. Nah, di semua siswa ada. Di semua siswa sudah ada. Begitu pula di sini. Nah, oke. Kemudian yang ini ruang kolaborasi. Kalau untuk ruang konten, ini tinggal bisa kita tambah untuk halamannya. Kita klik di pustaka konten, kemudian kita klik di sini. Ini kan dia mulai menggunakan, kita ganti judulnya. Misalkan judul pustaka konten, judul apa ya? Bahasa Inggris, misalnya ya. Bahasa Inggris. Nah, jadi di pustaka konten ini ada bahasa Inggris. Nah, kemudian kita mau isikan apa ya, materi tentang bahasa Inggris. Coba kita buka dulu. Kita cari di pencarian. Ya, saya tinggal tempelkan di sini, di materi ini. Saya tempelkan di sini. Jadi ini kita bisa memasukkan gambar. Ya, saya hapus dulu ini ya. Oke. Ini materi. Kemudian kalau kita mau masukkan gambar, boleh insert picture. Kalau ada gambar ya. Kecuali kita sudah punya gambar atau dari online. Kita cari dari secara online. Nah, ini sekilas saja saya sampaikan kepada Bapak Ibu. Misalnya kita mau masukkan, nih misal ya. Kita masukkan salah satunya. Nah ini. Jadi letakkan dulu kursornya di mana mau dimasukkan gambar ini. Oke. Kemudian gambarnya pun bisa kita perbesar. Nah, kita bisa perbesar gambarnya sesuai keinginan kita, bisa diperkecil. Di sini banyak, mau masukkan file juga boleh, file. Jadi kita tinggal insert file, terus pilih file. Jadi bisa kita masukkan. Nah, sekarang saya tambah matematika. Saya tambah di halaman sini. Matematika. Misalkan gini. Mudah-mudahan mau di copy nih gambarnya.
Oke. Ini ya. Oke. Kemudian ini banyak bisa kita gunakan ini Bapak Ibu. Ini untuk masukkan linknya. Kemudian audio, kita coba klik audionya Bapak Ibu. Kita coba di sini. Nah, kalau audio, kita rekam suara kita Bapak Ibu. Kita ingin merekam sesuatu. Kita pakai saja ini, kemudian stop. Kita sudah ada di sini. Nanti kita coba putar bagaimana hasilnya. Kalau audio, kita rekam suara kita Bapak Ibu. Nah, itu ya. Jadi untuk fasilitas di sini saja bisa kita untuk ini saja audio, kemudian ada gambar. Ini sudah banyak sekali yang bisa kita manfaatkan fasilitasnya di sini. Jadi Bapak Ibu bisa berkreasi sepuasnya dengan memanfaatkan fitur-fitur yang ada. Ya, untuk insert saja ini belum tentu bisa habis gitu. Nah, kita coba yang matematika. Misalnya 2x tambah 5 sama dengan Y. Ini saya kasih contoh saja ini. Kemudian ini ya, ini tadi, kemudian saya pakai Math. Tolong mikrofonnya dimatikan dulu Bapak Ibu. Kita pilih select action. Mau mencari jawaban dari X. Nah, jadi X sama dengan ini jawabannya sudah ada. Tampilkan langkah. Ini langsung ada muncul. Kita bisa pindahkan jawabannya. Nih. Nah, asik kan? Keren kan untuk guru matematik? Untuk di kelas kolaborasi, misalkan saya ingin kita, ya yang ini saja. Saya kasih tugas, misalkan saya kasih tugas, ada sini. Kolaborasi siswa. Oke, saya kasih tugas tentang menyelesaikan soal. Silakan Bapak Ibu akses diseminasi Umi Salma. Kemudian masuk di collaboration space. Lalu kita masuk di sini. Silakan dijawab, masing-masing bisa menjawabnya, caranya seperti ini. Caranya, klik di gambar, lalu pakai yang pena ini, pulpen. Tuliskan di sini, dituliskan seperti pulpen, misalnya hasil kalinya sama dengan, ini warna pun bisa diubah, sini ya, tergantung warnanya. Sama dengan, nah ini, nanti guru matematik yang selesaikan ini. Kemudian, kalau mau mengetik, klik yang ini. Klik ini, terus ketikkan hasilnya. Misalnya 35 kali 45. Terlalu sulit ya, yang gampang-gampang saja. Nah, saya tahu ini siswa saya tidak terlalu cerdas, jadi 5 kali 5. Oke, silakan dikerja. Silakan semua peserta yang sementara mengikuti sekarang ini silakan berkreasi di sini. Yang ini Bapak Ibu, fasilitas ini adalah untuk menghapus. Jadi kita hapus yang ini. Nih. Oke, silakan. Semua bisa berkolaborasi di sini. Caranya Ibu. Caranya Ya, langsung kita masuk di kelas ini Bu. Di sini, diseminasi Umi. Terus klik ini yang gambar atau apakah bahasa Inggrisnya picture. Tapi ini dulu buku catatan kelas, OneNote Class Notebook. Lalu klik gambar atau draw. Lalu ambil yang ini pulpen atau stabilo. Boleh stabilo, tapi stabilo warnanya bagaimana modelnya seperti ini.
Sudah saya bisa menulis Bu di kolaborasi siswa. Ya, Jadi menulis di situ di ruangan yang ada kolaborasi siswa tuh Bu. iya, menulis di situ. Masuk dulu di sini. Using the kolaborasi siswa. Lalu klik ini buku catatan. Pertama dulu buku catatan. Nah, kalau sudah buku catatan kelas muncul, ini sudah bisa diakses. Saya tidak bisa masuk di kelasnya Bumi, bukan siswa. Bumi tidak undang saya iya, sebagai Kak, saya siswa. masukkan. Kalau begitu saya tambah dulu sebagai siswa. Oke. Sudah ada Bu yang sama 4 sebelah saya itu. Oke, ini sudah ada. Seperti inilah nanti tampilannya. Kalau siswa kita berkreasi sendiri-sendiri. Coba lihat Bapak Ibu, ini kan kita mau dengarkan bagaimana cara membaca ini. Oke, saya buka kembali. Di content library. Jadi ini di mana saja boleh kita menulis. Ambil bahasa Inggris. Kemudian kita mau gunakan fasilitas yang ada di sini. Buku catatan, tampilan, pembaca imersif. Kita ingin mendengarkan bagaimana cara membaca. Nah, gitu. Kita klik saja ini. Most work in text retrieval aims at presenting the information held by several texts in order to give entry clues towards. Oke, ini kita bisa atur di sini. Mau pakai suara laki-laki, suara perempuan, kecepatannya mau slow saja, atau kalau lebih cepat sini. Nah, kita coba lebih cepat. Most work in text retrieval aims at presenting the information held by several texts in order to give entry clues towards. Kita juga biar yang sudah mahir terampil pasti tidak tahu tadi apa diucapkan. Oke, kita mau yang paling lambat. Kita coba. Towards these texts and to allow a navigation between them. Oke. Kalau siswa kita mau belajar bagaimana cara membaca, ya tinggal ini digunakan. Tinggal gunakan immersive reader, pembaca imersif. Oke. Apalagi, saya kasih contoh, kita mau membuat, saya sudah siapkan soal, misalnya ya, saya sudah siapkan soal ulangan harian pertama. Tapi ini sudah saya bagikan kepada siswa. Bagaimana cara membagi, di sini saya ingin perlihatkan. Ini kan saya sudah kasih kayaknya, saya sudah bagi ulangan harian pertama. Ya, sudah ada di sini. Saya mau bagikan kembali soal ini ke ulangan harian kedua. Anggaplah itu belum ada di ulangan harian pertama. Saya mau bagikan. Bagaimana cara membagi ini supaya ini semua langsung masuk ke siswa. Tidak satu orang. Jadi langsung otomatis satu kali klik masuk ke semua siswa. Nah, caranya, saya ambil di sini buku catatan kelas, kemudian di buku catatan yang ini. Nih. Selanjutnya ke sini. Nah, kemudian di bagian bawah ini banyak pilihan. Tapi kita hanya mau memindahkan dulu ini ulangan harian. Kita distribusikan halaman. Yang ini Bapak Ibu. Distribusikan halaman. Oke. Klik distribusikan halaman. Di sisi kanan akan muncul. Ada panel yang muncul di sini. Kita mau distribusi ke mana? Ini. Kemudian saya kirim ke ulangan harian kedua. Udah ya? Sudah nampak di sini? Yang ini ulangan harian kedua. Kita distribusikan. Ya, klik distribusi. Oke. Nah, biarkan Teams atau buku catatan yang bekerja. Menunggu untuk mulai. Nah, kita tinggal klik distribusi. Nah, dia yang bekerja. Kita tinggal menunggu.
Nah, saya coba membuka di sini. Apa yang terjadi sebentar ini di ulangan harian kedua. Baru 0%, karena di sini siswa banyak ya, ada berapa siswa. Ini ulangan harian pertama, distribusikan kepada semua siswa ulangan harian kedua di diseminasi Umi Salma notebook. Ini ada penjelasannya. Jadi distribusi ini masuk ke tempat, ke halaman ulangan harian. Pada kelas ini, kelas diseminasi Umi Salma. Jadi di notebook kelas diseminasi Umi Salma. Ini sudah berproses 69%. Sudah selesai, silakan Bapak Ibu dilihat di halaman di buku catatannya. Apakah sudah ada isinya? Nah ini, sudah ada ya. Nah sekarang tugas Bapak Ibu mengisi. Nah di sini Bapak Ibu, kalau di kelas ini, siswa saya ada, semua ada. Dari, saya lihat dulu. Saya lihat dulu berapa siswa saya. Ada 101 siswa. Nah, kemudian kalau di sebagai siswa hanya kita sendiri, hanya siswa sendiri. Jadi ini Rosmiati tidak bisa melihat yang lain, tidak bisa melihat ada Adam Panggu, ada Sulastri. Coba kita lihat dulu. Di sini kan siswa saya banyak nih. Ada Adriana Lodatu, ada Ahmad Saifullah, ada Ahmad Yani. Coba kita lihat. Apakah juga Rosmiati ada temannya? Tidak. Jadi Rosmiati tidak bisa melihat pekerjaan teman lain. Gitu. Jadi hanya bisa melihat pekerjaan dia sendiri. Jadi tidak ada bisa saling nyontek. Nah sekarang Bapak Ibu silakan isi soalnya. Bagaimana cara mengecek nanti hasil pekerjaan siswa, saya tunjukkan sebentar. Silakan Bapak isi pertanyaan ini. Jadi ini anggaplah Bu Rosmiati sudah menjawab ini. Silakan menjawab, apakah dikasih warna begini ataukah pakai gambar. Boleh pakai stabilo, boleh pakai pulpen. Ini ya. Kalau pakai stabilo mau warna apa? Tinggal dikasih stabilo misalnya ini. Nah, tapi kalau saya lebih suka pakai yang mana tadi yang saya pakai ini. Nah, saya lebih senang menggunakan yang ini, yang sorot. Oke, bagian nomor 3. Nah, anggap saja ini. Bapak Ibu silakan dikerjakan karena saya ingin tampilkan bagaimana cara memeriksa. Saya sudah ikut. Sudah? Ya, siswa yang sudah harap tenang, tunggu yang lain. Oke, kembali ke sudah. Ya. Kalau sudah kerja dibiarkan saja begitu. Ya, biarkan saja, tidak perlu di-save karena ini otomatis. Nah, kemudian guru mau bekerja sekarang gurunya, siswanya tenang-tenang dulu. Jadi sekarang gurunya yang mau bekerja, mengecek buku catatan, tinjau pekerjaan siswa di sini. Yang ini, tinjau pekerjaan siswa, Bapak Ibu. Nih. Tinggal kita klik, tinjau pekerjaan siswa, klik. Saya mau tinjau ulangan harian kedua. Kemudian berikutnya, saya mau lihat dari Abbas dulu. Klik saja namanya. Akan muncul pekerjaannya. Kita lihat. Ternyata belum dikerja. Nah, kalau begitu ini saya kasih
Saya kasih 0. Kemudian cek lagi siapa ini. Apakah dia sudah mengerjakan? Di manakah diklik Bu supaya bisa itu dijawab itu anunya, jawabannya, isi jawabannya. Jawabannya. Oke, kalau begitu kita kembali. Di sini saya kembali perlihatkan dulu ini. Ini kan di umum buku catatan ya. Sudah sementara buka buku catatan? Ya, Bu, sudah ada soal ini. Ya, terus cari di ulangan harian kedua. Kasih lebar-lebar ya supaya bisa lihat tulisannya. Ulangan harian kedua. Klik di sini ulangan harian pertama. Ya, muncul soal. Ya. Lalu klik di sini. Jawab ini soal-soal dengan mengambil ini beranda. Klik beranda. Terus klik yang ini yang ada gambar seperti pulpen ini apakah? Terus ada warna kuning. Sebenarnya warnanya bisa kita mau kasih warna merah, hijau, ungu. Ya, bagi yang suka ungu silakan yang ungu. Yang ungu saja, Bu Jaira, karena bagus sekali kalau ungu. Nah, kasih warna ungu. Oke, itu ya. Tinggal sorot atau blok, baru klik di sini. Bu, tadi saya cara menjawabnya tidak begitu. Coba kita cek, terjawabnya tidak. Saya ada di samping kirinya itu, ada kayak apa, saya klik-klik di situ, terklik. Boleh, enggak apa-apa. Sekarang saya mau tinjau pekerjaan siswa. Tinjau pekerjaan siswa. Ulangan harian kedua. Berikutnya. Nah, saya mau lihat Iis. Ini enggak ada jawaban. Mana jawabannya? Berarti salah cara menjawab saya itu. Saya bilang saya klik-klik sebelah kiri, tidak klik beranda dulu saat menjawab. Karena langsung ada kursor sebelah kiri. Oh, sorot langsung klik. 0. Terblok begitu. Oke, sudah 0. Kemudian kita lanjut. Tapi tidak dikasih warna. Untuk melihat catatan siswa, sudah ya. Yang penting sudah ada contoh tadi. Kemudian Bapak Ibu, misalkan kita mau tambahkan siswa kita mau tambah di sini. Bagian-bagian sini kita mau tambah. Kalau yang ini lain yang di sini, coba kita cek dulu. Bisa enggak dia tambahkan bagian? Nah, kita plus bagian. Kita coba ya. Coba saya tulis saja begini, coba-coba. Nah, dia masuk di mana? Itu bagian coba-coba. Kita cek di mana dia masuk. Plus bagian. Coba lagi. Oke. Oh, di sini masuknya. Ini ya, ini dia bertambah. Ini tadi yang saya tambah coba ada di sini enggak? Nah, di sini dia bertambah. Untuk menghapusnya, klik kanan saja, terus hapus bagian. Hapus secara permanen. Nah, bagaimana menambahkan di sini? Kita tinggal tambah halaman. Oh, yang ini ya, untuk tambahkan ini, kita tinggal tambah halaman. Nah, misalnya kita mau tambah di sini. Judul-judul, ini anggaplah ini subjudul. Kita mau tambahkan. Untuk menuliskan judulnya di sini, di sebelah kanan. Ini kan judul masih halaman tidak berjudul. Kasih apa ya, untuk bagian siswa kita yang pertama ini, ulangan hariannya kita mau tambahkan halaman judulnya misalkan ulangan harian pertama ini ya, karena belum ada judul. Nah, kita lihat dulu. Tapi kan sudah ada, mungkin kita tambah kedua. Nah, ini sudah ada. Ini hanya saya yang beri contoh ya. Untuk teman-teman tolong tidak contoh seperti ini, kurang bagus jadinya. Saya mengelolanya di sini Bapak Ibu. Untuk menambahkan ini, bagian-bagian di sini, saya kelola di sini.
kelola buku catatan. Perhatikan baik-baik kalau Bapak Ibu sudah membuat kelas dan mendistribusikan bagian-bagian dari siswa, artinya buku-buku catatan siswa, mau apa isinya, kita tinggal klik di sini, titik 3. Yang titik 3 ini Bapak Ibu. Klik, lalu kelola buku catatan. Oke. Kemudian di sini, ini kita mau hapus, mau tambah, silakan. Nah, kita tinggal tambah bagian. Mau tambahkan apa di sini? Karena di sini belum ada ulangan semester, maka saya mau tambahkan ulangan semester. Nih. Oke. Simpan. Oke. Nah, untuk tautan buku catatan ini, Bapak Ibu bisa membagikan kepada teman lain. Bisa di sini, disalin. Klik saja salin, lalu bagikan ini kepada teman-teman yang mau mengakses ini. Oke, kita tutup kalau sudah ditambah bagiannya. Ini sudah menyimpan, kita tutup. Kemudian cek, sudah masukkah tadi yang kita tambahkan? Ulangan semester. Bukan hanya sama ada masuknya, tetapi semua siswa sudah ada. Kita cek, ini ulangan semester. Nah, Bapak Ibu bisa lihat, di kelas kita ada ulangan semester. Membagikan soal ulangannya bisa juga seperti tadi. Nah, saya kasih contoh berikutnya. Oke, masih ada contoh Bapak Ibu, sabar. Untuk ulangan semester, misalkan ada yang remedial, ya, kan tidak semua siswa kita bagikan, mestinya dipilih siapa-siapa. Jadi buku catatan, klik lagi buku catatan, terus distribusikan halaman, distribusi individu Bapak Ibu. Di sisi kanan akan muncul nama-nama siswa. Siapa yang akan kita kirim? Misalnya saya pilih ini. Terus ini. Hanya beberapa orang saja. Nah, silakan yang saya klik namanya, silakan cek. Rida, Nia, Adri, silakan saya klik berikutnya. Belum ya? Belum terkirim karena ini masih proses. Oke. Baik Bapak Ibu, apa lagi ya yang kurang? Apalagi yang akan kita bahas? Ini tadi sudah menambah, sudah mengoreksi, kemudian sudah memberikan tugas. Oke. Saya rasa cukup Bapak Ibu. Waktu kita masih ada untuk, kalau ada yang belum jelas silakan ditanyakan. Acungkan tangan dulu Bapak Ibu ya. Menambah halaman. Menambah halaman untuk Pada ulangan semester, bagaimana caranya? Nah, oke. Saya persilakan dulu Ibu Nurhida, kemudian Ibu Iis. Nanti sebentar kita jawab satu kali. Silakan Bu Nurhida. Yang lain matikan mikrofonnya Bapak Ibu. Ya, terima kasih. Ibu, dari tadi itu saya tidak ada yang masuk di halaman buku catatan saya, Ibu. Begitu. Saya buka buku halaman catatan saya, tidak ada. Ya, makasih. Kita lihat sebentar. Buku catatannya tidak ada? Oke, silakan Tidak ada Bu isinya. Iis. Iya, terima kasih Bu. Ini saya menyimak tangannya dulu buat Mina. itu. Ya, halo Bu. Ya, silakan. Saya mau bertanya, ini memberi kuis ulangan ke siswa itu kan kalau melalui Google Form kita langsung bisa menilai dan nge-upload ke Excel, download maksudnya. Tapi tadi saya lihat di notebook, tuh Bu, pas kita ngecek halaman dengan siswa diklik dia menjawab atau tidaknya, itu misalnya kan kita dilihat ketika si guru itu bisa melihat ketika mengecek jawaban siswa ini salah, ini betul.
terus bisa ada penilaian otomatis di situ atau bagaimana, Bu? Di mana? Di Di notebook. kuis. Di kuis ya, yang menggunakan OneNote ini. Kan kalau misalnya kalau kita pakai Google Form kuis langsung kita bisa melihat jawaban siswa yang benar karena kita menurunkan kunci jawabannya atau gimana. Kalau di OneNote untuk hanya melihat saja siswa tadi, oh ini menjawab, ini tidak. Ketika untuk artinya bagaimana caranya pekerjaan guru ketika memberikan ulangan atau kuis atau ulangan semester di OneNote ini, dia kan ketika dijawab, oh ini benar jawabannya atau tidak, apakah kita beri kunci ngeset kunci jawabannya di mana, terus ketika kita ngecek sudah kerjanya ini siswa, diklik misalnya Iis, oh salahnya sekian, terus secara keseluruhan bisakah lewat aplikasi OneNote ini kita melihat langsung nilai secara keseluruhan yang dikonvert ke Excel atau bagaimana? Oke, baik. Ya, cukup 3 orang dulu, nanti sebentar kita lanjut. Mudah-mudahan terlihat ini Bu Asmina bagaimana menambah halaman. Nah, untuk menambah halaman di ulangan ya, karena yang diminta tadi menambah halaman di ulangan. Nah, misalkan yang ini. Yang ini ya. Ini kan kita tinggal tambahkan. Misalkan yang ini kita mau tambahkan di ulangan hariannya. Sebenarnya ini dia akan otomatis setelah kita kirimkan. Setelah kita kirim. Misalkan ulangan harian pertama, halaman yang kita kirimkan akan otomatis masuk ke sini. Nah, untuk ini bagian, untuk halamannya bisa kita tambah sini, tambah halaman. Nah, jadi otomatis ada halamannya. Misalnya kita mau kasih judul apa nih? Remedial. Apakah benar itu remedial atau remedial? Oke. Kita cek dulu, apakah juga Adriana ada remedial? Tadi ini dia masuk di ulangan harian. Ulangan harian kedua. Nah, kita cek juga sama Ibu Adri, ada ke ulangan harian keduanya itu remedial. Nah, itu. Jadi kalau hanya begini berarti hanya per siswa. Tapi kalau saya kelola di sini, coba kita lihat dulu, apakah juga dia mau menambah halamannya? Karena tadi kita hanya menambah bagiannya. Nah, oh berarti di sini hanya bisa menambah bagian, karena ini dia tidak bisa menambah halaman. Berarti kita kalau untuk, tunggu kita tutup. Nah, untuk isi dari ulangan harian ini bisa kita ekspor dari sini. Misalkan kita sudah membuat ya, guru sudah membuat. Ini ruang guru ya, ruang guru yang tidak ada di siswa. Tidak tampil di siswa. Jadi khusus guru, jadi tidak bisa diutak-atik sama siswa. Tapi kalau di content library, siswa bisa mengakses di sini, tetapi hanya bisa membacanya, tidak bisa mengedit. Nah, tidak bisa mengedit. Tetapi kalau di collaboration space, maka semua siswa bisa menghapus, bisa menulis. Pokoknya suka-suka hati di sini siswanya. Bisa berkreasi apapun. Nah, untuk menambahkan halaman ke siswa secara otomatis, maka kita hanya bisa mendistribusi. Jadi Bapak Ibu kan bisa membuat distribusi di sini. Bikin saja halamannya. Jadi Bapak Ibu bisa menambah halaman di teacher only. Oke, kita mau ganti apa namanya ini? Apa ya? Catatan guru, misalkan ini, supaya bukan bahasa Inggris. Nah, kita tambah lagi untuk halaman baru, jadi otomatis di sebelah kanannya dia bertambah. Sini ya. Ini bisa klik kanan tambah halaman. Ini tambah halaman atau bisa di sini diklik. Ini klik dulu di catatan guru terus tambah halaman. Nah, untuk supaya di siswa ada halamannya, maka ini kita distribusi saja. Misalnya ini kita mau tambah halamannya apa? Misalnya kita mau tambah hasil praktik. Ini misal ya, hasil praktik. Nah,
Nah, ini ada judulnya. Nah, kita tinggal bagi ini ke siswa. Sama saja ke siswa. Jadi semua ada halamannya di siswa. Nanti kita mau lihat di mana mau dimasukkan dia. Apakah di ulangan harian, apakah di sini di Microsoft Teams, ataukah di ulangan semester. Begitu Bu Hasmina untuk menambah halaman. Karena kalau saya coba cek di sini, tidak ada cara untuk menambah halaman dan supaya semua dapat gitu. Karena kalau saya lihat di sini hanya khusus ini yang bertambah. Hanya khusus teacher only, hanya khusus content library, hanya khusus Adam sendiri kalau kita mau tambahkan halamannya. Nah, kalau memang kita mau tambahkan hanya orang per orang, boleh. Tetapi berapa siswa kita mau tambahkan? Jadi kita tinggal bagi di sini. Bagi halaman. Jadi kita klik saja ini halaman, misalnya ini halaman praktik, buku catatan, distribusi halaman, kemudian pilih. Ibu Nurhida, tadi buku catatan tidak nampak. Di buku catatan ini, kenapa ya? Padahal semua siswa nampak ini. Nah, pertanyaannya, mengapa di perangkat Bu Nurhida tidak muncul? Gitu. Nah, untuk ini Bu Asmina tinggal dibagi saja, di mana mau dibagi. Kemudian Bu Is, adakah hasil ulangan bisa kita langsung lihat jawabannya benar tidaknya? Kalau untuk di sini Bu Is, karena tidak ada kolom skor. Tidak ada kolom skor, entahlah apakah saya yang belum melihat ada tampilan di sini skor. Versi halaman. Nah, kalau ini versi halaman hanya tampilkan penulis. Nanti bisa dicek dulu, tetapi sejauh ini saya belum melihat ada tampilan skor. Belum ada khusus memasukkan skor, ini hanya simbol-simbol, mau emoji. Setelah kita menulis mau tambah emojinya, kemudian ini hanya sisipkan form. Hanya salah satu cara ya, berarti Bu Is tambahkan form quiz. Coba kita sisipkan form quiz, kalau misalkan di ulangan harian. Saya coba dulu. Misalnya di sini, ulangan hasil praktik, kita kasih di sini quiz. Quiz membuat form. Jadi tinggal buat form saja, Bu Is. Buat form, ada tadi sisipkan di sini. Sisipkan, sebenarnya bisa juga tautan form tadi, ataukah kita ambil form. Ya, klik form. Nah, untuk mengisinya tidak usah saya isi, tidak usah lagi kita ambil di sini, karena anggap kita kan sudah lewati ini di pertemuan kedua ya. Nah, tinggal sign in, isi formnya. Dia akan otomatis di sini. Tadi sudah merekam. Untuk sisipkan gambar, tinggal ambil dari sini. Mau dari kamera, kalau dari kamera berarti kita langsung difoto. Gitu. Oh, ini dia pakai kamera perangkat. Jadi tinggal klik. Oke, sisipkan. Gitu. Jadi kalau mau pakai fasilitas foto ini, nah, ini saya delete aja. Nah, apalagi, ya file sudah tabel, tinggal masukkan tabel, berapa mau dimasukkan tabel, klik saja, langsung ada tabel. Jadi untuk kerja di OneNote ini kayaknya kita tidak butuh lagi tumpukan-tumpukan kertas, karena sudah ada semua di sini. Ya, keren ya Bapak Ibu. Saya mau tanyakan ini terkait tugas kita di pertemuan 5 ini kan membuat bahan ajar. Gitu ya, saya lihat jadwal. Pertemuan 5 membuat bahan ajar. Bahan ajar di kelas notebook. Oh iya. Apa sesuai jadwal itu. Terus membuatnya ini, kita membuat bahan ajarnya itu berarti di pustaka konsen atau di apa untuk di kelas kita. Nah, kan Ibu Prida sudah membuat kelas. Iya, iya. Coba saya perlihatkan sini. Bu Prida kan sudah membuat kelas. Jadi di masing-masing kelas kita ada, misalnya Bu Prida membuat di kelas, mana kelasnya Bu Prida nih? Misalkan saja saya di sini ambil kelasnya Bu Sophie.
Iya. Jadi Bu Sofi, sudah harus ada kelas buku catatan yang dibuat atau bahan ajar yang dibuat. Kemudian kelas yang dibuat, linknya dikumpulkan di kantong tugas. Nanti sebentar saya berikan di sini. Nih. Nanti saya lampirkan sini link kantung tugas. Nanti Bapak Ibu masukkan di situ link bahan ajar yang telah Bapak Ibu buat di kelas notebook. Oke, paham? Udah ya? Itu kan kalau kita buka kelas itu kan ada sebelah kiri itu ada pustaka konten, ada collaboration space, yang mana kita membuat bahan ajarnya. Setelah kita buka buku catatan kelas, di pustaka di library, di pustaka konten atau tapi kalau saya lihat yang lain, kenapa tidak ada teacher only ya? Iya, sama saya juga Bu Haji, tidak ada teacher only. Iya, Bu, saya berarti tidak ada teacher only. Iya. Memang hanya orang-orang tertentu yang diberi itu. Karena saya lihat Pak Arya juga tidak ada ini teacher only-nya. Oke. Dan di content library ini, nah nanti ditulis, disitulah nanti dibuat bahan ajarnya. Oke, nanti tinggal diambil linknya, di copy linknya, dikirim di kantong tugas atau di sini ya Bapak Ibu, di sini kan sudah ada ini bagian-bagiannya. Ada OneNote Class Notebook. Nah, nanti di sini di halaman ini link. Jadi tinggal dipastekan ke sini. Oke, Bapak Ibu. Terima kasih Bu Haji. Sama-sama. Untuk Bu Hasma tentang Sui ya terakhir sebelum ini karena sudah mau masuk sholat asar, Sui-nya kita coba di sini. Karena saya mau masukkan musik sebenarnya, tapi saya belum dapatkan Bu Asma. Karena saya juga mau saya lihat dulu, adakah bisa kita masukkan musik? Karena kalau video kan boleh. Ini hanya gambar dan video, Bu. Tidak ada untuk MP3-nya. Berarti untuk mengiringi ini, sedangkan video kecuali kita klik videonya, gitu. Mungkin ke depan bisa disempurnakan lagi, ada di sini MP3 atau musik. Oke, cukup ya, Bapak Ibu. Terima kasih kebersamaannya. Sampai besok kita bertemu di pukul 13.30. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.